lagi dengan aku Silmi. Nah, jadi di sini kita akan membicarakan tentang sifat-sifat keteladanan dari para pahlawan. Sebetulnya kan pahlawan itu bisa berbeda-beda ya. Maksud tuh kayak apakah pahlawan Indonesia, apakah pahlawan Islam, ataukah pahlawan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun yang pasti di antara mereka semua pasti memiliki sifat yang bisa kita teladani gitu kan. Pertama, kita akan gabungkan antara pahlawan Indonesia dan juga Islam gitu ya, istilahnya ketika kita tahu gitu ya kalau misalnya di dalam Islam teladan kita adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa lihat pahlawan Indonesia, mereka memiliki rasa nasionalisme gitu, itu yang sangat tinggi. Mereka bangga dengan adanya mereka di Indonesia ini, mereka bangga terhadap Indonesia. Begitupun kita sebagai umat Islam juga perlu bangga bahwa kita adalah umat terbaik yang Allah ciptakan. Kedua, pahlawan kita juga memiliki rasa persatuan gitu. Persatuan kita tuh harus bersatu, karena kalau kita berpecah belah, mana bisa Indonesia ini merdeka gitu kan? Gitu. Islam juga tanpa adanya kesatuan antara umat Islam pada saat itu, Islam gak akan pernah berjaya hingga saat ini. Nah, begitu pula saat ini kita pun ketika kita ingin memenangkan Islam saat ini, kita perlu bersatu. Lalu sifat selanjutnya, kita lihat mau itu baginda Rasulullah, mau itu pahlawan-pahlawan kita di Indonesia, mereka rela berkorban tanpa pamrih. Mereka sangat berjuang gitu ya, maksudnya berjuang karena emang bukan karena misalnya mereka berjuang demi harta, enggak kan, semua demi, kalau misalnya pahlawan Indonesia demi masyarakat Indonesia, demi rakyat Indonesia. Kalau Rasul demi umat Islam. Jadi kita harus meneladani bahwa segala yang kita lakukan gitu, jangan sampai kayak seluruhnya hanya untuk dunia. Jadi misalkan karena hablum minan nas gitu, hubungan kita dengan manusia itu sangat terikat, dan itu tuh sangat akan berpengaruh pada kehidupan kita. Bahkan gitu ya, Ki Hajar Dewantara pun menyatakan bahwa apapun yang dilakukan oleh seseorang, hendaklah sesuatu tersebut itu bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri, bagi bangsa, juga pokoknya orang di dunia ini gitu. Padahal kalau misalnya kita sebagai umat Islam juga, kita harusnya sudah menyadari bahwa Rasul pun menyampaikan hal demikian, bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Maka dari segala gitu ya, sikap Rasul, sikap pahlawan nasional kita gitu ya, ini semua akan menjadikan pribadi kita yang lebih baik gitu ya. Dan kalau misalnya pribadi kita itu baik, insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Baik itu di sini, baik itu di rumah, baik itu di lingkungan masyarakat tetangga, baik itu di Indonesia, baik itu di dunia. Dan juga ada pahlawan yang mengatakan bahwa jangan sanjung aku, tapi lanjutkanlah perjuanganku gitu. Ya, kata-kata ini juga gak sadar mungkin Rasul juga ya menyatakan tersebut gitu ya, menyatakan hal tersebut, bahwa ya umat Islam hingga kini, bahkan hingga kelak gitu ya, itu perlu gitu ya, perlu untuk melanjutkan apa yang telah ia bawa. Jangan sampai kayak semuanya hancur begitu saja gitu. Dan emang dipastikan kelak juga Islam akan ada masa jayanya kembali. Ya mungkin segitu kali ya, maksudnya kayak ya gambaran kecil gimana caranya kita bisa mencontoh gitu ya, mencontoh para pahlawan-pahlawan kita. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan juga bisa terus berjuang sampai akhir hayat kita masing-masing, oke? Karena kita memiliki waktu yang berbeda-beda, jatah hidup yang berbeda-beda di dunia, tapi semoga jatah hidup tersebut bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.